Salam damai sejahtera. Selamat bertemu lagi tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi sekalian dan saudara dan saudari seiman yang dikasihi. Saya Pastor Miller. Hari ini saya mau teruskan memberitakan Injil. Injil adalah berita baik tentang Yesus Kristus. Amen. Kita mau melihat kepada Roma, perjanjian baru, Roma pasal 5 ayat 19. Jadi sama seperti oleh ketidaktaatan satu orang yang tidak taat itu adalah Adam. Kalau kita membaca terus di dalam 1 Korintus pasal 15 juga, dia adalah Adam. Semua orang telah menjadi orang berdosa. Demikian pula oleh ketaatan satu orang. Karena satu orang yang taat itu, siapa orang yang taat itu adalah Yesus Kristus. Semua orang menjadi orang benar. Amen. Jadi ada dua kumpulan manusia di dunia ini di mata Allah. Kumpulan nomor satu adalah orang berdosa. Kumpulan nomor dua adalah orang benar. Dan saudara yang dikasihi, kedua-dua manusia di dalam kumpulan ini, apabila mereka meninggal dunia, mereka tidak ada lagi di dunia, mereka akan pergi ke dua tempat yang beda. Yaitu orang yang berdosa, kalau terus tinggal dan hidup dalam dosa, mereka akan pergi ke neraka. Dan orang benar, bila meninggal dunia, mereka terus pergi ke surga. Jadi berita baiknya menurut firman Tuhan di dalam Roma pasal 5 ayat 19 adalah ini. Semua orang dalam kumpulan orang yang berdosa boleh menjadi orang benar bila mereka percaya pada Yesus dan terus percaya pada Yesus. Amen. Jadi Pak, hari ini kita mau melihat kepada dua kumpulan orang ini, yaitu orang yang berdosa, kumpulan orang yang benar. Menurut firman Tuhan di dalam pasal Roma 5 ayat 19 tadi, melalui perbuatan seorang itu, satu orang, yaitu Adam. Apa yang dia laku? Dia melanggar perintah Tuhan Allah. Akibatnya semua manusia berdosa. Karena semua manusia turunan Adam. Jadi kita mau tanya juga, dari manakah datangnya dosa ini? Dari setan, untuk secara ringkasnya. Dari setan. Setan yang di Taman Eden itu menipu, menyesat, dan memperdayakan manusia itu. Dan sampai sekarang saudara, sampai sekarang di dunia ini, setan masih di dunia ini dan aktif, masih menyesat, memperdayakan manusia, menipu, meniru, dan semua kejahatan datang dari setan. Jadi kita mau melihat kepada buku Kejadian. Asalnya dosa, buku Kejadian. Dan saya mau memberitahu kebenarannya di sini adalah ada dua buku di dalam Alkitab ini yang setan sangat benci. Dia tidak mau manusia mengetahui tentang apa yang berlaku, apa yang ditulis Tuhan Allah tentang kebenarannya di dalam buku. Nomor satu, buku pertama di dalam Alkitab itu adalah buku Kejadian. Dan kemudian buku yang terakhir di dalam Alkitab ini yaitu buku Wahyu. Ini dua buku setan paling benci. Dia tidak mau orang mengetahui kebenaran itu. Karena di dalam buku Kejadian, Tuhan Allah memberitahu manusia
Dari mana ke asal kita manusia? Dari mana ke asal yang kita lihat di langit, di bumi yang tidak kelihatan? Semuanya di dalam buku Kejadian. Allah pada mulanya, awal-awal lagi, di dalam Kejadian pasal 1 ayat 1. Firman Allah mengata, pada mulanya Allah. In the beginning, God. Dalam bahasa asalnya, ditulis dalam bahasa Ibrani, adalah pada mulanya Elohim. Nah, itu bahasa Ibrani. Elohim adalah Allah yang satu. Satu Allah saja yang kita sembah. Tetapi di dalam satu Allah ini, Elohim, 3 pribadi. Yang gereja panggil sekarang Tritunggal. Atau dalam bahasa Inggris, Trinity. Allah Bapa, Allah Anak, Yesus, dan Allah Roh Kudus. Pada mulanya lagi, Tuhan Allah sudah memberitahu kita manusia kebenaran tentang Allah sendiri. Dan setan tidak mau manusia mengetahui itu. Benci sekali. Dan juga di dalam buku Kejadian ini, buku pertama di dalam Alkitab, kita melihat Tuhan memberitahu kita manusia bagaimana kejahatan bermula di dunia ini. Dari mana dosa itu adalah dari setan. Dan juga satu lagi buku yang setan benci untuk kita mengetahuinya adalah buku Wahyu. Buku yang terakhir di dalam Alkitab ini. Karena di sanalah Tuhan Allah memberitahu kita manusia tentang riwayat hidup setan pada akhirnya. Dia akan dikeluarkan dari seluruh alam semesta dan dilempar ke dalam neraka bersama-sama dengan makhluk itu, yaitu Antikristus, rasul palsu, dan semua orang yang mengikut setan akan dilempar ke dalam neraka. Semua orang yang menolak dan tidak percaya pada Tuhan Yesus akan masuk neraka. Itu dia. So kita mau melihat apa yang berlaku di dalam Kejadian, ya. So kita Kejadian pasal 1 sampai 3, boleh baca itu nanti. Di mana Tuhan Allah mencipta segalanya, langit dan bumi, dan segala isinya selama 6 hari berturut-turut. Dan setiap hari, firman Tuhan mengatakan setiap hari Tuhan Allah mencipta. Pada hari pertama selesainya dia mengata dan dia melihat apa yang telah diciptanya pada hari pertama itu. Hari kedua, hari ketiga, hari 4, hari kelima. Dia melihat dan mengata, wah, semuanya bagus. All is good. Dan pada hari ke-6 pula, Tuhan Allah mencipta, yang terakhir sekali adalah dia mencipta manusia. Dan selesailah pekerjaan ciptaan Allah 6 hari. Dan bila dia melihat kepada semua yang telah ada ciptanya, sudah selesai, tidak ada lagi yang harus ditambah-tambah, tidak. Selesai, genap, cukup, sempurna sudah. Dan Allah mengata, dan dia melihat dan mengata, sungguh baik, sangat baik, very good, haleluya. Ini adalah bumi, ini adalah dunia pada permulaannya. Saudara yang dikasihi, sungguh amat baik. Tetapi sekarang, lihat bagaimana keadaan kita di bumi, di dunia ini sekarang. Adakah sungguh amat baik? Ada baik? Jauh sekali. Kenapa? Sungguh amat jahat. Kenapa? Buku jawabannya adalah di dalam buku Kejadian ini. Haleluya. Dan firman Tuhan mengatakan setelah dia genap, setelah dia menyelesaikan pekerjaan ciptaannya pada 6 hari itu, dan hari ke-7 firman Tuhan mengatakan dia berhenti dari pekerjaan ciptaannya. He ceased
from all his work of creation. Hari itu adalah hari yang ketujuh. Dan di dalam Alkitab mengatakan hari itu adalah hari Sabat. Sabat ataupun Sabat. Rehat Sabat. Peristirahatan Sabat. Sabbath rest. Ya, hari yang ketujuh. 1 minggu, 6 hari bekerja. Hari yang ketujuh berehat. Yes. Tetapi di dalam perjanjian baru, apabila Tuhan Yesus datang, dia mengenapi perjanjian baru. Dia mengenapi hukum Taurat, dia mengenapi hari Sabat. So, di dalam buku Ibrani pasal 4 ayat 9 hingga 11 dan seterusnya, boleh tulis. Firman Tuhan mengatakan kita sekarang di gereja perjanjian baru, gereja Yesus Kristus. Yes, bukan gereja perjanjian lama. Gereja perjanjian baru, gereja Yesus Kristus. Firman Tuhan dalam Ibrani pasal 4 ayat 9 sehingga 11 mengatakan masih ada rehat hari Sabat untuk umat Allah. Still, there is a Sabbath rest for God's people. Masih ada peristirahatan Sabat untuk umat Allah. Tetapi tidak terhad kepada hari yang ketujuh. Tidak terhad kepada satu hari saja. Tidak, saudara. Yaitu rehat Sabat di dalam perjanjian baru, di dalam gereja Tuhan Yesus sekarang adalah bukan hanya hari yang ketujuh. Tetapi bila-bila masa kamu dan saya yang percaya Yesus, gerejanya, rehat dari pekerjaan sendiri dan melakukan pekerjaan Tuhan, melayan Tuhan. Itu adalah rehat Sabat dalam perjanjian baru, dalam gereja perjanjian baru. Berartinya tidak kira siang malam, hari 1, 2, 3, 4 sampai 7, tidak kira. Anytime. Berartinya saudara berhenti dari pekerjaan saudara bila-bila masa, siang, malam, dan saudara datang bergaul dengan Tuhan, melayan Tuhan. Seperti apa yang saya lakukan hari ini. Saya bekerja untuk Tuhan. Saya melakukan kerja Tuhan bila saya berkhotbah ini. Ini adalah rehat Sabat. Bila kita ada kebaktian di gereja, bila kita menyembah, bila kita membaca firman Tuhan, merenung firman Tuhan, bergaul dengan Tuhan, itu adalah rehat Sabat. Sekarang, di dalam perjanjian baru, di dalam Yesus. Jadi tidak terhad kepada hari yang ketujuh. Coba pikir, orang mengatakan hari yang ketujuh, jangan bekerja, rehat-rehat. Oke? Jadi kita tumpang tangan. Tidak ada orang sakit akan sembuh kalau Tuhan Allah berehat pada hari yang ketujuh. Berarti hari yang ketujuh tidak ada orang sakit akan sembuh. Tuhan tidak bekerja. Tidak ada orang yang kerasukan, setan akan bebas karena Tuhan rehat. Ya? Jadi kita tumpang tangan. Hari yang ketujuh, hari Sabat, dalam nama Yesus sembuh. Orang tidak sembuh. Kenapa? Allah tidak bekerja, dia rehat. Bagaimana? Saya mau tanya, kita tumpang tangan, kita berdoa kepada orang sakit dalam nama Yesus oleh kuasa Roh Kudus. Siapa yang menyembuh orang itu? Allah. Allah perlu bekerja. Jadi, saudara yang dikasihi, Tuhan Allah tidak pernah berhenti bekerja. Sampai sekarang dia masih bekerja. Yesus di dalam Yohanes, yaitu Injil Yohanes, perjanjian baru, pasal 5 ayat 17. Yesus mengatakan kepada orang Yahudi, Bapakku, kata Yesus. Siapa Bapak Yesus? Allah Ta'ala. Bapakku sampai sekarang tidak berhenti bekerja, terus bekerja. Oleh itu aku pun bekerja. Kenapa Yesus mengatakan begitu kepada orang Yahudi? Karena orang Yahudi di Yerusalem, orang Farisi,
ahli-ahli Taurat. Mereka ini semua orang keagamaan. Saudara, pelik sangat. Kebanyakan orangnya beragama. Mau menjerat Yesus dengan perkataannya, mau membunuh Yesus. Kenapa? Karena dia menyembuh orang dan mengusir setan daripada manusia pada hari Sabat, hari ke-7. Dan Yesus mengatakan, yang berdiri di hadapanmu adalah lebih besar dari hari Sabat. Dan hari Sabat adalah diberi Tuhan Allah untuk kebaikan manusia, bukan manusia untuk hari Sabat. No. So, dalam perjanjian baru, ini kebenarannya. Masih ada rehat Sabat bagi umat Allah, bagi gereja. Anytime, siang malam, bila-bila masa, bila kita berhenti dari pekerjaan diri kita dan kita melakukan pekerjaan Tuhan, bergaul dengan Tuhan, itu rehat Sabat. Amen. Jadi kita mau melihat, kepada Kejadian pasal 1 ayat 26 dan 27. Saya mau membaca. Yang mengambil nota saya ambil ya. Kejadian pasal 1 26 dan 27. Ini adalah hari yang ke-6, hari yang terakhir, dan terakhir sekali Tuhan Allah menjadikan manusia. So saya membaca. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambaran dan rupa kita. Di sini kita melihat Elohim. Elohim adalah satu Allah, tetapi di dalam satu itu tiga. Tritunggal, Allah Bapa, Allah Anak, Yesus, dan Roh Kudus. Allah Bapa mengatakan kepada Allah Anak, kepada Allah Roh Kudus, mari kita menjadikan manusia menurut gambaran dan rupa kita. Wow. Jadi, tergendala sebentar. Tidak ada masalahnya. Kita kembali. Jadi Allah mengatakan, mari kita menjadikan manusia menurut gambaran dan rupa kita. Berarti Adam, Allah, seperti Allah. In the image of God. Seperti gambar kali Allah. Serupa dengan Allah. Kita seringkali mendengar ya, wah, anak ini serupa bapak dia, mirip bapak dia, cara dia berjalan, cara dia bercakap pun seperti bapak dia. Wah, Adam seperti bapak dia. Siapa bapak Adam? Allah. Saudara, di dalam Lukas pasal 3 ayat. No problem. Sabar ya. Haleluya. Di dalam Lukas 3 ayat 38, firman Tuhan mengatakan Adam anak Allah. Adam anak Allah. Jadi kalau Adam anak Allah, kita ini turunan Adam. Siapa kita? Cucu-cucu cicit Adam? Bukan. Tidak ada. Allah tidak ada cucu dan cicit. Allah hanya ada anak-anak Allah. Amin. Dalam Galatia pasal 3 ayat 26 berbunyi sedemikian. Sebab kamu, siapa kamu yang percaya pada Yesus? Kamu semua adalah anak-anak Allah. Karena iman di dalam Yesus Kristus. Amen. Habis cerita. Nota. That's it. Semua kita yang percaya pada Yesus, benar-benar percaya, terus percaya, kita adalah anak-anak Allah. Haleluya. Kita teruskan. Mereka, kata Allah di sini, mereka akan berkuasa atas ikan-ikan di laut, dan atas burung-burung di udara, dan atas ternakan, dan atas seluruh bumi. Haleluya. Dan atas segala jenis binatang melata yang merayap di muka bumi. Hebat tidak? Seperti Allah. Mereka menguasai. Ini manusia pertama. Maka Allah mencipta manusia menurut gambarannya. Menurut gambaran Allah. Dia mencipta mereka, lelaki dan perempuan. Haleluya. Sekarang kita mau melihat secara lebih terperinci lagi sedikit ya. Dalam Kejadian pasal 2 ayat 7. Saya bacanya. Firman Tuhan memberitahu kita. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk
manusia dari debu tanah. Haleluya. Luar biasa saudara. Saya membaca sebelum ini, hari pertama sampai hari yang kelima, Allah mencipta langit dan bumi dan yang lain dengan kata-kata yang keluar dari mulutnya. Tetapi bila dia mencipta manusia pada akhirnya, luar biasa, spesial. Dia membentuk manusia dari debu tanah. Bagaimana dia membentuk? Dia membentuk dengan tangannya. Dia membentuk dengan tangannya Adam yang dewasa. Bukan bayi. Adam yang dewasa. Eve, Hawa yang dewasa. Dan kita teruskan. Dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Siapa yang menghembus nafas hidup ke dalam Adam dan Hawa nanti? Yes, Tuhan Allah. Apakah nafas Allah itu? Adalah Ruach Kadosh. Ya adalah roh Allah. Ya adalah Roh Kudus, saudara. Menghidupkan, kita baca di sini. Yes, menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Lalu manusia menjadi makhluk yang hidup seperti Allah, like God. Makhluk yang hidup. Nafas hidup adalah roh Allah untuk meringkaskannya. Yang adalah Roh Kudus. Itu sebab Yesus mengatakan kepada gerejanya pada gereja yang pertama, bila gereja lahir pada Pentakosta, ya. Sebelum itu dia mengatakan dalam Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 8. Dia mengatakan tunggu di Yerusalem sehingga apa? Bila kamu akan menerima kuasa bila Roh Kudus turun atas kamu, dan baru kamu pergi, dan mereka menjadi hebat, penuh kehidupan Allah. Ajaib, saudara. Betapa penting. Saya sudah berkhotbah tentang Roh Kudus. Gereja Tuhan perlu nafas Allah untuk hidup seperti dihembuskan Allah kepada manusia yang pertama itu. Dan manusia pertama itu hebat seperti Bapaknya Allah. Dan kita teruskan pada ayat 15. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menetapkannya di dalam Taman Eden untuk mengerjakan serta memelihara taman itu. Haleluya. Jadi kita melihat kebenaran Allah di sini. Allah tidak menjadikan kita manusia untuk rileks saja. Oh, nyanyi-nyanyi lagu rohani saja dan malas-malas. No, tidak. Dia mencipta manusia untuk bekerja. You are created for good work. Haleluya. Untuk bekerja dan memeliharakan taman itu, memeliharakan bumi ini. Ya. Lalu Tuhan Allah memberikan perintah kepada manusia itu. Firman-Nya, engkau bebas memakan daripada kesemua pokok di taman ini. Tetapi jangan engkau makan daripada pokok pengetahuan tentang perkara yang baik dan yang jahat. Karena pada hari engkau memakannya, engkau pasti mati. Itu perintah Tuhan Allah. Satu saja. Ayat 18. Maka Tuhan Allah pun berfirman, tidak baik manusia itu bersendirian. Aku akan menjadi seorang penolong yang sepadan baginya. Tuhan Allah tahu keperluan Adam. Dia perlu partner, ya. Oke. Ayat 19. Lalu daripada tanah Tuhan Allah membentuk segala binatang di padang dan segala burung di udara, dan membawa semua magas tua. Semua magas tua itu adalah segala burung, segala binatang-binatang itu, ya, ternakan dan haiwan itu adalah magas tua. Allah membawa semua magas tua itu kepada manusia untuk melihat bagaimana manusia itu menamai setiapnya. Wah, sudah Allah mencipta burung-burung, segala binatang, haiwan, dan segala ternakan. Dia membawa semua itu, berapa banyak saudara, kepada Adam untuk melihat. Adam, sekarang saya mau melihat bagaimana, apakah nama yang kamu beri kepada semua ini, binatang-binatang dan haiwan ini. Saudara, hebat tidak Adam? Luar biasa tidak? Luar biasa, penuh kuasa. Dia raja dunia ini, dia berkuasa, saudara. Ini adalah manusia yang pertama. Jadi apapun nama
yang diberikan manusia itu kepada setiap menggas tua dan unggas, itulah yang menjadi namanya. Maka manusia itu menamakan segala ternakan, burung-burung di udara, dan segala hewan di padang. Namun, maafkan saya, namun begitu bagi dirinya sendiri, manusia itu tiada seorang pun penolong yang sepadan baginya. Partner tidak ada. Jadi apa yang Tuhan Allah lakukan? Allah membuat Adam tidur lena. Bila tidur lena, Allah mengambil tulang dari sisi rusuknya, operation bedah, dan kemudian setelah ambil daging tulang dari rusuk dari rusuk Adam itu, Tuhan Allah tutupkan sisi itu, dan Tuhan Allah membentuk seorang perempuan daripada sisi Adam itu, dan Allah pun membawa perempuan itu kepada Adam. Tahukah saudara, bila Adam melihat seorang perempuan itu yang dibawa Allah kepada dia, dia mengata, "Nya baru ya." Nah, itu dalam bahasa Ibanah. Dalam bahasa Inggris, "Wow." Dalam bahasa Melayu, "Ini dia." Ya, ayat 23, "Ini dia." Firman Tuhan mengata. Dan ayat 25 mengata, kedua-dua manusia dan istrinya itu bertelanjang bulat, tetapi mereka tidak merasa malu. Luar biasa. Ini adalah ciptaan, permulaan ciptaan Tuhan. Manusia di dunia ini sempurna, indah, cantik. Bila Allah mencipta Adam dan Hawa, dia cipta manusia bias, dewasa saudara. Tidak perlu belajar sekolah. Sudah terus pandai, bijaksana seperti Allah. Pandai bercakap, no problem, tak perlu diajar. Hebat? Yes, hebat. Tapi lihat kita sekarang. Tidak mengapa. Oke, mari kita melihat kepada pasal 3. Pasal 3 adalah Adam dan Hawa jatuh dalam dosa. Mari kita membaca. Ular memang licik, memang lebih licik daripada mana-mana hewan liar lain yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, ular pandai bercakap. Ular apa ini? Ini ular luar biasa. Saya pergi hutan saudara, bertemu dengan ular, tidak ada ular itu mengatakan, "Oh, selamat datang, telah masuk kampung." Tidak ada ular, tidak pernah saya bertemu dengan ular pandai bercakap. Tetapi kalau ada ular itu pandai bercakap, dia adalah bukan ular biasa, dia adalah ular luar biasa. Ular apakah ini? Firman Tuhan memberitahu kita di Wahyu pasal 12 ayat 19, ayat 9. Wahyu pasal 12 ayat 9, tulis saja. Dan Wahyu pasal 20. Wahyu adalah Revelation ya. Pasal 20 ayat 2 dan ayat 10. Tapi saya mau membaca daripada Wahyu pasal 20 ayat 1 dan 2 tentang ular di Taman Eden ini yang bercakap dengan perempuan itu. Wahyu 20 pasal 1 dan 2. Kemudian aku melihat malaikat turun dari surga. Ini belum berlaku saudara. Ini adalah zaman akan datang. Aku melihat malaikat turun dari surga, tangannya memegang kunci jurang serta rantai yang besar. Dia menangkap naga, ular purba itu. Ini adalah ular purba. Dia juga digelar naga, yaitu iblis atau setan. Jadi kita tahu ular ini bukan ular biasa. Ini adalah setan. Firman Tuhan mengata di dalam perjanjian baru, yes, firman Tuhan mengata setan menyamar sebagai malaikat Tuhan. Dan saya percaya di sini setan menyamar sebagai ular. Dia bercakap di dalam ular. Setan boleh melakukan itu. Dia mau masuk di dalam tubuh manusia, tubuh binatang saudara.
Jadi ular itu berkata kepada perempuan itu, setan itu berkata kepada perempuan itu, adakah Allah benar-benar berfirman? Wah, ini satu dari cara, banyak cara setan menyesat dan memperdayakan manusia. Allah telah berfirman, Allah tidak pernah bohong. Apa saja dikatakan Tuhan Allah adalah kebenaran 100%. Tetapi setan mengelirukan manusia supaya manusia ragu-ragu. Adakah Allah benar-benar? Benarkah Allah berkata begitu? Jangan ragu-ragu. Bila kita dengar firman Allah, terus tangkap, simpan, lakukannya, percaya. Amen. Haleluya. Dan setan mengatakan kepada perempuan itu, manusia itu, yes, adakah Allah benar-benar berfirman? Jangan kamu makan buah daripada mana-mana pun pokok di dalam taman ini. Setan menambah ataupun mengurangkan firman Tuhan. Tuhan Allah tidak melarang Adam, jangan makan semua pokok dari pokok ini. Jangan. Hanya Tuhan mengatakan, kamu boleh makan dari semua buah dari pokok di taman ini, kecuali satu pokok. Itu kata Tuhan Allah. Jangan tambah firman Tuhan. Jangan kurangnya, saudara. Itu sesat. Itu terperdaya orang itu. Ya. Perempuan itu berkata kepada ular itu, kami boleh memakan buah daripada pokok-pokok di dalam taman ini. Betul. Tetapi dalam hal buah daripada pokok yang berada di tengah-tengah taman ini, Allah berfirman, janganlah kamu makan buah itu, malah jangan kamu menyentuhnya, supaya jangan kamu mati. Saudara, Allah tidak ada mengatakan kepada Adam, jangan sentuh. Allah sana hanya makan, jangan makan. Jangan tambah firman Tuhan. Bahaya. Setan akan menggunakan itu untuk mengelirukan manusia. Jadi apa kata setan kepada perempuan itu? Berkatalah ular kepada perempuan itu, kamu pasti tidak akan mati. Wah, ada kepastian. Sure, you will surely not die. Kamu pasti tidak akan mati. Mana yang betul? Apa yang dikata Allah kepada Adam tadi? Allah mengatakan semua pokok kamu boleh makan, kecuali pokok pengetahuan yang benar, yang baik, dan yang jahat. Jangan makan buah itu. Karena pada waktu kamu makan Adam, kamu pasti mati. Itu kata Allah. Tetapi datangnya setan menyesat Hawa ini. Dia mengatakan, kamu pasti tidak akan mati. Firman mana yang kita mau ikut? Firman dari dunia yang datang bukan dari Tuhan, ataupun dari Tuhan sendiri. Bagi saya akan terus menerima, belajar, dan terus bergantung kepada firman Tuhan. Belajar melakukannya, saudara. Semuanya baik. Ya. Memang Allah tahu, kata setan di sini. Memang Allah tahu bahwa pada hari kamu memakannya, akan terbukalah matamu. Apa, mata mereka belum terbuka kan? Lucu ya. Oke, akan terbukalah mata. Tapi ada kebenaran di sini ya. Akan terbukalah matamu dan kamu akan seperti Allah. Wah, saya mau tanya, adakah Adam dan Hawa dicipta Allah? Tidak seperti Allah. Tadi kita sudah membaca di dalam pasal 1. Tuhan Allah mencipta manusia seperti gambarannya dan rupanya. Mereka sudah seperti Allah. Jadi di sini mengeliru. Setan memang menyesat. Ayat 6. Apabila perempuan itu melihat, dengan apa yang melihat? Mata. Bahwa buah pokok itu bagus sebagai makanan dan nampak sedap. Dari mata. Betul? Apatah lagi buah itu mampu membuat seorang menjadi bijaksana. Dia pun mengambilnya lalu memakannya. Jadi, saudara, di sini manusia diperdaya. Manusia digoda oleh setan melalui mata, telinga, dan nafsu
daging kita. Amen. So apa kata Yesus? Deny yourself. Menyangkalkan diri dan pikulkan salibmu. Bukan salib Yesus, salib kita. Setiap hari dan ikut aku, kata Yesus. Amen. Dia juga memberi buah itu kepada suaminya yang bersama-samanya. Apa? Ya, Adam ada di sana bersama dengan istrinya. Tetapi Adam tahu firman Tuhan. Adam memiliki firman Tuhan. Tahu pada saat dia makan, dia pasti mati, kata Tuhan. Tetapi kenapa Adam diam-diam? Diam-diam. Hah? Bahkan istrinya memberi dia buah itu untuk dimakan. Dia ambil, dia makan. Kenapa? Tidak tahu saya, saudara. Nanti bila saya di surga, mungkin saya akan tanya Adam. Kenapa di Taman Eden itu bila istri kamu digoda oleh setan, kamu diam-diam? Gitu ya. Ayat 7. Maka terbukalah mata kedua-duanya dan sedarlah mereka bahwa mereka terlanjang, lantas mereka membuat cawat penutup aurat daripada daun pokok ara. Terdengar kepada mereka suara Tuhan Allah yang berjalan di taman pada ketika hari dingin. Lalu manusia serta istrinya menyembunyikan diri dari hadirat Tuhan Allah di antara pokok-pokok di taman. Tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, di manakah engkau? Tuhan Allah tahu di mana mereka. Tetapi tahukah mereka di manakah keadaan mereka sekarang? Jawab Adam, aku mendengar suaramu di taman, lalu aku menjadi takut pertama kali. Perkataan takut menjelma di Alkitab setelah Adam jatuh dalam dosa. Karena aku dalam keadaan telanjang, jadi aku pun bersembunyi. Firman-Nya, siapakah yang memberitahumu bahwa kamu bertelanjang? Adakah kamu memakan buah daripada pokok yang telah kularang kamu makan buahnya? Saudara, manusia jatuh dalam dosa. Ada 4 perkara ini yang kita lihat, yang belum pernah ada di dalam manusia itu, yaitu di dalam Adam dan Hawa. Sekarang menjelma di dalam kehidupan mereka. Apa 4 perkara itu? Yaitu nomor 1, mata. Kedua-dua mata mereka terbuka. Apa sebelum ini mereka butakan? Bukan. Sebelum ini mata mereka terbuka juga, tetapi mereka melihat kerohanian. Mereka melihat surga. Mereka melihat semua yang indah. Tetapi sekarang mata mereka terbuka. Mereka mata apa itu? Mata fisikal. Firman Tuhan mengata, saudara, di dalam lupa saya, dalam perjanjian baru, yaitu bila kita menerima Yesus sebagai juru selamat kita, mata spiritual, mata rohani itu terbuka. Di manakah mata rohani itu? Bukan di sini. Mata rohani itu di dalam roh kita. Amen. Firman Tuhan mengatakan di dalam 2 Korintus pasal 4 ayat 4. 2 Korintus pasal 3 ayat 13 dan 15. Yaitu ilahi zaman ini. Siapa ilahi zaman ini? Adalah setan yang sama itu. Telah membutakan mata rohani kita, manusia. Telah membutakan pikiran kita dan hati kita. Apa yang di dalam hati dan pikiran ada kaitan. Ya adalah satu. Dan di dalam hati itu adalah roh. Dan apabila kita percaya dan menerima Yesus Kristus dan Roh Kudus memenuhi kita, Roh Kudus menghidupkan roh kita. Dan barulah mata rohani itu dibuka. Baru pertama kali kita melihat kebenaran Tuhan. Dan wah, surga di bumi. Kita melihat malaikat, kita melihat surga, kita melihat kebenaran Tuhan, kita melihatnya benar-benar hidup. Mata rohani kita telah dibuka di dalam Yesus oleh
Dan di dalam 2 Korintus pasal 4 ayat 4, firman Tuhan mengata, ilahi zaman ini telah membutakan minda manusia, hati manusia. Dalam hati itu roh, mata rohani. Dari mata rohani, Adam dan Hawa mulai tertutup, tetapi mata fisikal mereka terbuka, saudara. Mereka tidak lagi melihat di dalam alam rohani, tetapi dalam alam fisikal. Dan apa yang berlaku, mereka baru sadar. Dan sebelum itu, sebelum Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, mereka tidak sadar. Karena di surga tidak ada yang sadar. Semuanya baik, tak perlu sadar. Amen. Semuanya sempurna. Dan kemudian apa kata firman Tuhan setelah mereka jatuh dalam dosa? Mereka bersembunyi. Ini fisikal, ini bumi, ini dunia ini. Manusia seringkali mau bersembunyi, tidak mau mendedahkan diri. Malu. Di surga, Taman Eden, hadirat Allah, tidak ada tempat untuk bersembunyi. Semuanya terang. Amen. Jadi, akibat dosa, apalagi akibat dosa, pertama kali perkataan takut ditulis. Takut hadirat Tuhan. Karena dosa, manusia takut hadirat Tuhan. Saya bertemu banyak dengan orang yang berdosa. Saya dulu berdosa, takut hadirat Tuhan. Tetapi saya percaya. Dan Tuhan mengatakan jangan takut. Setan mau menakut-nakutkan. Karena setan sendiri takut hadirat Tuhan. Saudara, ini kebenaran. Banyak lagi kebenaran di sini. Jadi akibat Adam dan Hawa berdosa, manusia dua-dua itu berdosa, kita boleh terus membacanya. Allah mengutuk setan, mengutuk ular itu. Dan apalagi akibat dosa perempuan itu. Allah mengata perempuan bila dia melahirkan anak akan melahir dalam kesakitan. Apalagi karena Adam makan dari buah itu. Yes, Adam adalah ketua keluarga. Dia disebut Adam berdosa. Dan apa yang dikata Tuhan Allah, karena engkau berdosa, kau dibuat dari debu tanah, dan tanah pun terkutuk. Firman Tuhan di dalam Roma 8 mengata, seluruh alam semesta terkutuk. Bila manusia jatuh dalam dosa, seluruh dunia jatuh, saudara. Di dalam, mari kita membaca dalam Roma pasal 8 ayat 19 sampai 22. Oke, saya membaca. Ini adalah akibat bila Tuhan Allah mengutuk dunia ini. Tanah kutuk, mengutuk dunia ini. Semuanya jatuh karena Adam. Begitu luar biasa kuasa Adam. Oke. Roma pasal 8 ayat 19 maaf saya, sampai 22 ya. Sebab dengan sangat rindu, dengan sangat rindu seluruh makhluk menantikan saat-saat anak-anak Allah dinyatakan. Dalam bahasa Malaysia, makhluk itu adalah alam semesta. Dalam bahasa Inggris adalah creation. Berbunyi begini dalam bahasa yang kita faham. Sebab dengan sangat rindu seluruh alam semesta, seluruh ciptaan Allah menantikan saat anak-anak Allah dinyatakan. Siapa anak Allah dinyatakan di sini? Anak-anak Allah, bukan Yesus di sini. Yes, termasuk Yesus, tetapi anak-anak Allah di sini adalah semua kita manusia yang percaya pada Yesus. Kita menjadi anak-anak Allah, dinyatakan. Bilakah anak-anak Allah ini dinyatakan? Bila Yesus dengan kita sekaligus dari surga dalam tubuh yang baru, saudara. Turun dari surga, dan Yesus itu adalah kedatangan Yesus kedua kali ke bumi ini. Dan pada saat itu anak-anak Allah dinyatakan. Dan inilah yang ditunggu. Tunggu siapa? Tunggu alam semesta yang dikutuk Tuhan Allah di dalam buku Kejadian pasal 3 itu tadi. Oke, teruskan. Karena seluruh makhluk, seluruh ciptaan Allah, seluruh alam semesta
telah ditaklukkan kepada kesia-siaan, futility, kesia-siaan. Bukan oleh kehendaknya sendiri, tetapi oleh kehendak Dia. Siapa Dia? Allah yang telah menaklukkannya. Ayat 21 saya mau membaca daripada Visi Borneo, berbunyi sedemikian. Tetapi dalam pengharapan ini ya, ciptaan itu sendiri, yaitu alam semesta itu sendiri akan dibebaskan. Berarti alam semesta, ciptaan akan dibebaskan daripada belenggu kemusnahan, daripada kemusnahan, dan dibawa ke dalam kebebasan penuh, complete liberty, kemuliaan anak-anak Allah. Saya menunggu bila anak-anak dinyatakan. Yes. Sebab kita tahu, kata firman Tuhan ayat 22, kita tahu ini orang yang di dalam Tuhan, kita yang percaya pada Yesus, bahwa sampai sekarang segala alam semesta, semua, segala ciptaan Allah ini sama-sama mengeluh dan sama-sama merasai sakit bersalin, sakit, mengeluh, sakit. Menunggu apa? Menunggu anak Allah dinyatakan Allah di bumi ini. Yes. Berarti saudara, bila kita yang percaya Yesus, ini tubuh yang lama. Bila anak-anak Allah dinyatakan, kita akan kembali ke bumi ini bersama dengan Yesus. Kedatangannya kedua kali, kita akan datang bersamanya sebagai anak-anak Allah yang tubuhnya seperti Yesus sempurna. Dan bumi, seluruh dunia ini dipulih semula seperti pada mulanya, seperti sebelum Adam jatuh dalam dosa. Itu sebab saudara, luar biasa. Ini kebenaran Tuhan dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 45 sampai 49 saya pikir. Adam yang pertama jatuh dalam dosa, tetapi Adam yang kedua, Adam yang terakhir adalah Yesus Kristus yang membenarkan orang yang percaya pada Dia. Amen. So, bumi ini, bila kita anak-anak Allah dinyatakan Allah di bumi ini bersama Yesus, bumi ini akan dipulih seperti asalnya di zaman Adam belum berdosa. Kejadian pasal 1 dan 2. Ya. Mau tahu bagaimana keadaan bumi ini kelak? Boleh. Firman Tuhan ada memberitahu kita secara ringkas. Oke, tulis yang mengambil nota, Yesaya 65 ayat 25. Yesaya pasal 65 ayat 25. Dan saya mau membaca daripada Yesaya pasal 11 ayat 6 sampai 9. Ini bila bumi dipulih, bila Tuhan menyatakan kita sebagai anak-anak Allah di bumi ini, serigala akan tinggal bersama-sama domba. Sekarang serigala makan domba, nyam. Harimau bintang akan berbaring dengan anak kambing. Sekarang harimau bintang lepet makan anak kambing. Anak lembu, anak singa, dan ternakan yang tambun akan tinggal bersama-sama. Dan kesemuanya akan dipimpin oleh seorang anak kecil. Wah, mimpin binatang besar ini. Lembu, betina, dan beruang akan sama-sama meragut rumput. Makan rumput bersama, geng. Anak masing-masing akan berbaring bersama-sama. Dan singa akan makan jerami seperti lembu. Oh, singa tidak lagi makan binatang lain. Tidak lagi makan daging. Makan rumput seperti lembu. Anak yang masih menyusu, bapak besar anak yang masih menyusu kecil, akan bermain-main dekat lubang ular senduk dan tidak dibinasa. Dan anak yang cerai susu akan menghulurkan tangannya ke dalam liang ular berbisa, ke dalam lubang.
ular yang bisa dan tidak menggigit dia. Ular itu tidak gigit. Tidak ada yang akan berbuat jahat, kata firman Allah di sini, atau membinasakan di seluruh gunungku yang suci. Karena bumi akan penuh dengan pengetahuan tentang Tuhan, seperti air meliputi laut. Keadaan bumi ini, dunia ini akan dipulih. Tetapi sekarang kita menunggu pengangkatan, di mana Yesus mengubahkan tubuh kita yang fana kepada tubuh rohani seperti Yesus, dan dibawa dia ke surga 7 tahun. Kemudian kita kembali dengan Yesus, kembali ke bumi ini kedua kali, kakinya menyentuh tanah ini, dan kita akan memerintah bersama dia 1000 tahun. Pada 1000 tahun ini setan tidak ada di dunia ini. Setan dibelenggu, rantai, di penjara di perut bumi. Itu sebab tidak ada kejahatan. Dan keadaan bumi ini seperti yang kita dengar dalam Yesaya 11, Yesaya 65. Sedikit saja dia beritahu. Indahnya nanti saudara. So berita baik sekarang, kita mau mendengar berita baik sekarang adalah kumpulan manusia yang kedua, yaitu orang-orang yang benar. Siapa orang-orang yang benar kita sudah tahu. Semua kita yang percaya Yesus dan terus percaya Yesus adalah orang-orang yang benar. Anak-anak Allah itu ya adalah ciptaan baru. Firman Tuhan mengatakan kita di dalam Yesus adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah tiba. Oke, saya membacanya di dalam Efesus, bukan 2 Korintus. 2 Korintus perjanjian baru. 2 Korintus pasal 5 ayat 17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus? Siapa yang ada di dalam Kristus? Kita yang percaya dan terus percaya dan terus percaya. Siapa yang ada di dalam Kristus adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu. Apa yang lama itu? Dulu yang lama kita orang yang berdosa. Dan karena kita percaya Yesus dan di dalam Yesus sekarang kita ciptaan baru. Kita dipanggil orang benar. Tidak lagi orang yang berdosa. Sesungguhnya yang baru telah datang. Haleluya. So, saudara, sekarang hari ini juga, semua kumpulan orang-orang yang berdosa itu boleh menjadi orang benar. Ataupun kadang-kadang dipanggil orang kudus, anak-anak Allah. Bila kita percaya pada Yesus, taat setia pada Yesus, walaupun apa, percaya pada Yesus. Itu dia, senang. Dan terus cari Alkitab, baca. Cari orang yang percaya pada Yesus, berpersekutuan. Cari gereja yang benar percaya pada Yesus, yang mengajar dari Alkitab. Tuhan memberkati. Tuhan sangat mengasihi kita. Ini misteri. Di dalam Yesus kita sudah mengenal Yesus, kita tahu. Bagi kemuliaan Tuhan Yesus kekal selama-lamanya. Shalom.